Celcius. Dan menurut pengobatan Ayurveda, yaitu salah satu jenis pengobatan tradisional dari India, air minum yang terlalu dingin akan membuat tubuh bekerja lebih keras untuk menaikkan suhu kembali ke angka normal. Dalam dunia medis, hanya ada sedikit bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa air dingin bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh ataupun pencernaan. Bahkan minum air putih beberapa pun suhunya bisa membantu tubuh membuang racun, melancarkan pencernaan, serta mencegah terjadinya sembelit. Sebuah penelitian di tahun 2013 menemukan bahwa suhu optimal air minum adalah 16 derajat Celcius bagi mereka yang mengalami dehidrasi setelah berolahraga ringan di cuaca yang panas dan lembab. Orang yang menderita gangguan di esofagus sebaiknya menghindari minuman air dingin. Demikian juga dengan orang yang sering mengalami migrain, karena air dingin bisa memicu terjadinya sakit kepala dan bisa mempersempit pembuluh darah. Tidak sedikit pendapat yang mengatakan bahwa mengonsumsi minuman dingin bisa menyebabkan sakit tenggorokan hingga batuk dan pilek. Tapi sebenarnya tidak ada bukti ilmiah yang mendukung teori ini. Lalu mengapa pendapat ini bisa menjadi sangat umum? Sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara mengonsumsi minuman dingin atau es dengan batuk, pilek, atau flu. Suhu tubuh yang rendah bukanlah penyebab batuk atau pilek. Kondisi ini memang bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi paling sering akibat virus. Tetapi minum air dingin dan es memang bisa membuat lendir di hidung dan tenggorokan menebal sehingga menjadi lebih sulit untuk bergerak melalui saluran nafas. Pada kondisi normal, lendir ini bertugas melindungi dinding saluran pernafasan pada beberapa orang. Minuman dingin bisa memicu penebalan lendir yang kemudian bisa membuat peradangan lebih mudah terjadi. Bila peradangan terjadi, batuk dan pilek akan mengikuti. Yang harus dicatat, tingkat kekebalan tubuh seseorang juga mempengaruhi bagaimana ia bisa mengatasi kondisi dingin, baik akibat konsumsi es dan minuman maupun cuaca. Orang dengan sistem imun yang kuat bisa beradaptasi lebih baik terhadap perubahan suhu tubuh sehingga tidak mudah batuk atau pilek. Ini sebabnya pendapat tentang minuman dingin bisa menyebabkan batuk dan pilek hanya marak di beberapa daerah tertentu di dunia, bergantung dari kondisi tubuh masyarakatnya. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa minuman dingin yang manis memang bisa menyebabkan batuk, tetapi bukan karena suhunya, melainkan kandungan gulanya. Gula bisa menyerap kelembapan dari jaringan tubuh, termasuk tenggorokan. Hal ini bisa menyebabkan iritasi yang memicu batuk. Biasanya minum air putih bisa melegakan rasa tidak nyaman di tenggorokan setelah mengonsumsi minuman manis. Tetapi bila terlalu sering minum es manis, maka batuk bisa menjadi buruk. Bagaimana bila dibandingkan dengan minum air hangat? Air hangat bisa membantu proses pencernaan, melancarkan sirkulasi darah, serta memudahkan tubuh dalam hal membuang racun dengan lebih cepat. Mengonsumsi air hangat diketahui bisa membuat tubuh lebih jarang merasa haus. Hal ini bisa berbahaya bila dilakukan saat tubuh kehilangan banyak air dari keringat sebagai cara untuk pendinginan. Ini sebabnya air dingin lebih baik dikonsumsi saat berolahraga. Minuman dingin tidak secara langsung berdampak buruk bagi kesehatan karena tergantung pada bagaimana masing-masing tubuh meresponnya. Namun, konsumsi minuman dingin sebaiknya dihindari oleh mereka yang sedang flu atau batuk dan pilek, atau bila menderita penyakit kronis yang mengakibatkan proses pencernaan melambat. Sekian pembahasan kali ini. Bila ada pendapat dan pertanyaan bisa Kalau lagi batuk sama pilek, boleh minum es enggak atau air dingin? Halo sobat, jumpa lagi dengan saya Dr. Su. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, khususnya kali ini di video penyebab batuk tak kunjung sembuh. Jadi di sana sudah banyak pertanyaan dan saya akan bahas di video kali ini. Seperti apa? Tonton setelah yang satu ini.
Saya harap Anda semua bisa mengerti. Dan ada yang menurut saya lucu, menurut saya bagus untuk dibahas. Saya akan bahas pada video kali ini. Kita mulai ya. Yang pertama dari yang lagi batuk like, semoga kita sembuh. Dan ternyata banyak juga 2000 lebih yang ya, jadi banyak sekali yang lagi batuk berarti ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya untuk saya bahas. Dari Ajeng Niken, lendir dok nggak mau hilang, cara untuk menghilangkannya. Oke, jadi mungkin pertanyaan cara untuk mengurangi lendir atau menghilangkan lendir ya. Saya jelaskan dulu, lendir ini sebenarnya diproduksi oleh tubuh kita, oleh saluran pernapasan untuk mengeluarkan debu. Bisa itu partikel-partikel debu, bisa itu kuman. Jadi lendir ini gunanya untuk menjerat partikel-partikel asing, dan respon kita adalah batuk untuk membantu mengeluarkan lendir tadi. Kalau untuk menguranginya, mengencerkan lendir, biasanya lendirnya kental sekali atau dahaknya terlalu kental. Nah, biasanya dokter akan memberikan mukolytik atau pengencer dahak ya. Kalau secara alami apa dok? Anda konsumsi air putih yang banyak. Kalau bisa sih air hangat, ya air minum hangat yang banyak. Jadi itu adalah pengencer dahak yang alami. Karena sekali lagi bahannya lendir, salah satunya adalah air, cairan ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Priscilia Agustin. Dok, kenapa saya muntah pas saya batuk? Please yang tahu dijawab. Ya, jadi kebanyakan orang kalau lagi batuk biasanya akan terasa mual dan ingin muntah, bahkan ada yang sampai muntah. Nah, kenapa? Karena pada saat batuk terjadi tekanan di abdomen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dahak tadi. Jadi pernah nggak kalian minum air seperti kesedak atau keselak itu? Nah, ini juga mirip pada dahak tadi. Kalau pasien batuk berlendir ataupun batuk kering juga terjadi gatal pada tenggorokan ya. Dan ini akan merespon tadi akan next dari Eka Maria. Dokter bahas tentang masuk angin dong. Ini sudah saya bahas ya. Silahkan cek di video sosial masuk angin ya, dari sedikit aja. Jadi masuk angin itu di dunia medis tidak ada. Adanya gejala yang sama yang ini Anda sebut masuk angin adalah common cold. Silahkan cek video-video saya. Next, pertanyaan selanjutnya dari kebanyakan minum pakai es selalu batuk berdarah. Jadi ini saya mau respon juga dan sekalian menjelaskan. Dan ini mewakili semua pertanyaan. Dok, kenapa saya habis minum es batuk? Dok, kenapa habis beli es krim batuk? Nah, jadi walaupun tidak terjadi pada semua orang ya, jadi beberapa orang kalau habis minum minuman dingin itu akan memicu reaksi untuk batuk ya, biasanya bertahap. Dan ya sekali lagi tidak terjadi pada semua orang, pada orang-orang tertentu ya. Kemudian ada yang kalau dia minum air es, air putih atau air mineral water tidak ada masalah, tapi begitu es krim misalnya dia akan merespon lagi untuk batuk, atau beli es yang sirup dan lain-lain. Kalau seperti itu bisa jadi karena sensitif terhadap bahan-bahan atau pemanisnya yang terkandung dalam es krim tersebut. Nah, sarannya gimana? Ya udah, kalau memang Anda sensitif terhadap bahan tersebut, hindari bahan tersebut. Mungkin bisa diganti dengan bahan lainnya. Kalau Anda sensitif terhadap dingin, suhu dinginnya dan memicu batuk, ya Anda sudah tahu jawabannya ya. Next, dari Nurdia Sulistiani. Kasihan sama orang yang alergi serbuk sari, nggak bisa dekat sama bunga cantik. Ya, jadi saya ada bahas waktu itu, batuk salah satunya bisa karena alergi. Nah, salah satu alerginya bisa karena serbuk sari dari bunga. Jadi kalau Anda pencinta bunga dan ternyata Anda alergi terhadap serbuk sarinya pas bunga ini mekar, ya sebaiknya dihindari. Mungkin Anda bisa cari bunga sintetis, bunga plastik mungkin, atau lihat fotonya saja. Das atau gorengan, Adem Sari Sparkling, vitamin C-nya tinggi. Makan lebih nikmat dengan Adem Sari. Gak panas di dalam lagi. Adem Sari. Oke, kita lanjutkan. Aulia Zahra. Saya pernah batuk sampai 4 bulan gak sembuh-sembuh. Begitu pindah rumah, langsung sembuh drastis. Oke, jadi ini sekalian saya mewakili Anda semua yang bertanya. Jadi banyak sekali, dok, batuk saya sudah 3 bulan gak sembuh-sembuh, dok, batuk saya sudah 2 bulan tidak sembuh-sembuh, dok, batuk saya sudah setahun tidak sembuh-sembuh. Jadi saya sudah pernah bahas ini juga. Kalau sebaiknya dalam rumah Anda harus ada ventilasi, itu yang pertama. Kemudian perhatikan lingkungan sekitar rumah Anda. Apakah ada yang bakar sampah setiap hari atau mungkin pagi sore bakar sampahnya. Jadi kalau seperti ini sebaiknya Anda beritahu ke Pak RT, diberitahu jangan bakar sampah seperti itu. Kemudian apakah lingkungan Anda dekat dengan misalnya jalan raya, yang dari kendaraan lalu lalang,
wajar kalau ada batuk terus tidak sembuh-sembuh. Anda ke dokter minum obat batuk, batuknya berkurang, kemudian setelah efek obat habis Anda batuk lagi, karena setiap hari seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga daya tahan tubuh. Jadi di kasus kalau yang memang karena murni daya tahan tubuh Anda makan makanan yang bergizi. Jadi sekali lagi obat batuk yang diberikan oleh dokter itu hanya untuk menekan batuk Anda menjadi otak, jadi kedokteran batuknya akan ditekan. Sebenarnya batuk sendiri punya fungsinya untuk mengeluarkan berkas tadi, baik itu batuk baik itu ya. Buat Anda yang punya masalah yang sama, coba perhatikan hal itu dulu. Kemudian saya juga pernah bahas sikat gigi yang Anda cuma taruh di kamar mandi, lembab, dibiarkan dan sudah 1 tahun tidak pernah diganti. Saran saya diganti karena itu sudah menjadi sarang kuman. Anda sembuh dari batuk, kalau pakai sikat gigi itu lagi mungkin Anda bisa muncul lagi batuk pilek lagi. Jadi perhatikan, sudah pernah saya bahas juga. Dan kemudian solusi yang terakhir, kalau Anda sudah coba kebersihan, kemudian perhatikan rumah udah bersih, ventilasi, karpet terutama yang alergi, karpet, gorden, sofa harus bersih ya. Gunakan vacuum cleaner atau dilap dengan kain basah atau kain kering. Ya memang lebih berat, lebih butuh effort lagi untuk membersihkan ketimbang Anda yang tidak punya alergi. Ya mungkin Anda cuma kebas pakai kencing selesai. Tapi kalau untuk orang yang alergi dikebas begitu, wah alerginya bisa kumat. Next pertanyaan dari Herman S. Rizky. Apakah penyakit TBC bisa sembuh total? Jawabannya bisa. Jadi memang pengobatannya lama. Paling cepat itu 6 bulan yang saya tahu ya. Jadi dulu saya pernah belajar, jadi paling cepat 6 bulan dan itu pun ada kombinasi beberapa macam obat, 3-4 macam obat. Dan saran saya adalah Anda tetap kontrol ke dokter walaupun gejalanya hilang. Gejala batuknya hilang belum tentu kumannya hilang. Anda harus tes lagi, harus periksa lagi ke dokter Anda. Yaitu ya produksi dari hidung kita. Ya, kemudian semprotkan cairan dari gambaran mukusnya ataupun lendir ya, ataupun ingus. Nah, ini bersih. Nggak tahu nggak apa fungsi dari lendir ataupun ingus? Nah, benar ya. Jadi fungsi lendir ataupun mukus ini untuk pertahanan tubuh kita. Jadi untuk misalkan ada bakteri, ada virus yang untuk melindungi jaringan hidung kita biar tidak terinfeksi, ya muncullah lendir ya sebagai pertahanan. Ataupun misalkan terpapar alergen, ya muncullah lendir. Ataupun ketika kita bersin itu kan mengeluarkan zat asing yang kemudian baru berlendir. Tujuannya sebagai pelindung kita. Nah itu mukus ya, produksi dari hidung kita. Ya,